Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan pencatatan ngaji aswaja hari ketiga. Temanya adalah syariah dan daya lenting istinbatul hukmi aswaja di era industri 4.0 dan society 5.0. Narasumbernya yaitu yang terhormat Yai Haji Dr. Andes Anwar Sa'dullah MPDI. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Malang. Subtemanya adalah fikih dan ushul fikih dalam penetapan hukum dalam perspektif aswaja. Bismillah, kita cermati catatan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegunaan usul fikih. Catatan kita hari ini tentang kegunaan mempelajari usul fikih antara lain mengetahui hukum-hukum syariat Islam dengan jalan yakin atau pasti atau dengan jalan zat, yaitu dugaan atau perkiraan, untuk menghindari taklid atau mengikuti orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya. Hal ini berlaku kalau memang usul fikih ini benar-benar digunakan menurut semestinya, yaitu mengambil hukum soal-soal cabang dari soal-soal yang pokok atau dengan mengembalikan soal-soal cabang pada soal-soal pokok. Rekan-rekan, selanjutnya kita bacakan catatan tentang ushul fikih berguna juga untuk hal-hal di bawah ini, yaitu memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum, menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat, memberi bekal untuk menentukan hukum melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Guna yang lainnya yaitu menyusun kaidah-kaidah hukum atau asas hukum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Terakhir, gunanya adalah untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Catatan selanjutnya tentang hubungan antara ushul fikih dan fikih. Ilmu usul fikih memainkan peran logika dalam hubungannya dengan ilmu fikih. Hubungan antar keduanya adalah hubungan antara teori dan aplikasinya. Sebab ilmu usul merumuskan teori-teori umum dengan menetapkan unsur-unsur umum dalam proses deduksi. Sementara ilmu fikih mengaplikasikan teori dan unsur umum itu pada unsur khusus yang berbeda dari suatu masalah ke masalah lain. Hubungan antara fikih dan ilmu usul merupakan satu contoh relasi yang panjang dalam berbagai bidang antara studi tentang teori dan aplikasinya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di catatan selanjutnya tentang fikih adalah persoalan ijtihad. 1. Ijtihad mengindikasikan mungkin salah tapi mungkin juga benar. 2. Ijtihad mengindikasikan adanya proses mencari kebenaran dengan bingkai syariah, yaitu akidah dan akhlak. 3. Adanya jaminan perolehan poin bagi yang melakukannya. Ini harus lihat hadis. 4. Hasil ijtihad bukan kitab suci. Selanjutnya kita baca tentang kenapa terjadi perbedaan hasil ijtihad. Ada faktor internal, yaitu kondisi objektif teks Al-Quran yang memungkinkan dibaca beragam. Berikutnya kondisi objektif dari kata-kata dalam Al-Quran yang memungkinkan ditafsirkan beragam. Faktor selanjutnya adalah adanya ambiguitas atau musitarak makna dalam Al-Quran. Sementara faktor eksternalnya tercatat di sini karena kondisi subjektif mufasir,
kondisi sosiokultural yang melingkupinya, kondisi politik, dan prakonsepsi. Narasumber menyampaikan tentang menghadapi perbedaan yang ada. Yang pertama, harus menentukan pilihan yang Anda yakini kebenarannya. Yang kedua, agar yakin, maka perlu terus belajar supaya mengetahui dengan pasti. Yang ketiga, tentang kebenaran fikih ijtihad, mungkin benar, mungkin salah. Yang keempat, menyisakan ruang bagi menghormati keputusan orang lain dalam menentukan pilihan kebenaran versi mereka. Jadi memang tugas kita itu sebetulnya adalah menghargai pendapat orang lain, menghormati keputusan orang lain. Kalau ingin dihormati, ya kita harus belajar menghargai. Itu sih yang bisa kita cermati ya di slide ini. Selanjutnya, narasumber menyampaikan tentang arti penting sikap. 1. Mempunyai wawasan dan menumbuhkan sikap toleran terhadap berbagai perbedaan pendapat. Jadi beda pendapat itu lumrah, bukan salah. Yang kedua, untuk mengembangkan dan menyadarkan adanya pluralitas dalam pendapat atau ijtihad. Yang ketiga, untuk menghindarkan adanya takdisul afkar atau pensakralan pemikiran. Jadi, pikiran aja nggak boleh disakralkan, apalagi makhluk. Selanjutnya, peserta akan membacakan tentang catatan dalil. Dalil merupakan petunjuk terhadap sesuatu, baik konkret maupun abstrak. Petunjuk itu kepada kebaikan maupun kejelekan. 1. Asas dalil adalah nakli, dalil yang berasal dari teks secara langsung. Akli, dalil yang berasal dari pikiran manusia. 2. Cakupan dalil, kuli, dalil yang isinya mencakup banyak satuan hukum, dan juz atau tafsili, dalil yang hanya menunjuk pada satuan hukum saja. Jadi luar biasa ya ngaji aswaja itu, seandainya dilaksanakan setiap 1 tahun sekali oleh seluruh umat itu luar biasa. Nah, Pak Yai di sini menyampaikan terusane dalil. 3 yaitu kekuatan dalil. Ada qat'i, yaitu dalil yang mendatangkan kepastian atau keyakinan. Qat'i wurud atau subut, dalil yang diyakini datangnya dari pembuat syara. Al-Quran, hadis mutawatir, hadis masyhur. Kemudian ada qat'i dalalah, dalil yang lafaz dan susunan katanya tegas dan jelas menunjuk arti atau maksud tertentu. Kemudian ada zani, dalil yang mendatangkan dugaan kuat. Ada zani wurud atau subut, dalil yang diduga keras datangnya dari pembuat syara atau hadis ahad. Kemudian ada jani dalalah, dalil yang lafaz atau susunan katanya tidak jelas dan tidak tegas menunjukkan pada arti atau maksud tertentu. Disampaikan di sini tentang penggunaan dalil oleh imam mazhab. Ada Abu Hanifah, ada 6 di situ ya, menggunakan kitabullah atau Al-Quran, 2 as-sunnah, 3 al-ijma', 4 al-qiyas, 5 istihsan, dan 6 urf. Sementara Asy-Syafi'i itu ada 4, yang pertama menggunakan Al-Quran, 2 dari as-sunnah, 3 al-ijma', 4 qiyas. Dari narasumber menuliskan terusane. Dari Imam Malik ada 5, yaitu penggunaan pada kitabullah atau Al-Quran, sunnah Rasul yang sahih, 3 amal penduduk Madinah, 4 al-qiyas, 5 maslahah mursalah. Sementara Ahmad Ibnu Hanbal penggunaan nas, itu ada Al-Quran dan hadis marfu, 3 fatwa sahabat atau ijma' sahabat, 3 hadis mursal dan hadis hasan, dan 4 al-qiyas. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pencatatan ngaji aswaja hari ketiga hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pahala jariah bagi Unisma, narasumber, dan kita semua sebagai peserta ngaji Aswaja, juga rekan-rekan yang mungkin menikmati dan ikut mempelajari tentang ilmu ngaji Aswaja hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.